Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mia Ramadhani, Rizka Nopianti, dan saya sendiri Sehabudin. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga legislatif bidang MPR. Baik, di slide pertama kami akan menjelaskan tentang trias politika. Apa itu yang dimaksud dengan trias politika? Trias politika adalah teori politik yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis, Baron de Montesquieu, dalam bukunya The Spirit of Laws pada tahun 1748. Teori ini menganjurkan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak serta melindungi kebebasan dan demokrasi. Selanjutnya yaitu cabang trias politika. Yang pertama, legislatif, meliputi MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, eksekutif, meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri kabinet. Dan yang ketiga, yudikatif, meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan setiap cabang kekuasaan bekerja secara independen. Selanjutnya yaitu sistem ketatanegaraan. Adalah struktur dan mekanisme pemerintahan yang mengatur hubungan antar lembaga negara. Tujuannya ialah untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, adil, dan efektif. Kemudian, untuk lembaga-lembaga negara, antara lain yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima Badan Pemeriksaan Keuangan, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, dan yang kedelapan Komisi Yudisial. Kemudian, MPR adalah sebuah lembaga tertinggi negara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, untuk MPR dibentuk pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pertama kali bersidang pada tanggal 2 September 1959. Kemudian, untuk peran strategis yaitu untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara, mengembangkan sistem pemerintahan demokratis, melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, pasal yang bersangkutan. Yang pertama, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga, pasal 3 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Kemudian, untuk fungsi dan wewenang MPR antara lain, yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Dan yang keempat, mengambil keputusan mengenai pengubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian, untuk tugas MPR diantaranya yang pertama, mengembangkan dan memperkuat sistem demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat. Dan yang ketiga, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Kemudian, mungkin untuk kesimpulan dari pemaparan kami di atas, dapat kita simpulkan yang pertama, trias politika dan sistem ketatanegaraan Indonesia saling terkait. Kemudian,
keduanya bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dan demokrasi. Dan yang terakhir, pentingnya memahami dan menghormati konstitusi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akan menutup presentasi kami ditutup dengan pantun buah rambutan, buah alpukat. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.